Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Benarkah IKN mangkrak? Apakah IKN akan menjadi kota hantu? Pada kali ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, bahwa pembangunan IKN terus berjalan. Saat ini kami dari Otorita IKN sedang mempersiapkan operasional IKN sebagai Ibu Kota Nusantara pada tahun 2028. Khususnya menyiapkan peran OIKN sebagai pemerintah daerah khusus IKN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Hal tersebut berarti bahwa Otorita IKN akan melaksanakan fungsi sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan status kedudukan Ibu Kota akan beralih dari Jakarta ke Nusantara. Untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota politik pada tahun 2028, Otorita IKN perlu merumuskan regulasi dan kebijakan serta melakukan persiapan teknis dalam pelaksanaan fungsi pemerintah daerah khusus IKN. Kebijakan tersebut menyangkut 8 aspek penyelenggara pemerintah daerah, yaitu administrasi kewilayahan, kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan aset, pelayanan publik, pembangunan daerah, dan mekanisme akuntabilitas. Dalam proyek perubahan ini, kami hanya akan berfokus dalam penyiapan regulasi dan kebijakan terkait dengan administrasi wilayah dan regulasi dan kebijakan terkait dengan pelayanan publik. Terkait dalam hal pelayanan publik, perlu segera dirumuskan bagaimana konsep pelayanan prima, termasuk di dalamnya adalah menyiapkan mekanisme perizinan yang cepat, murah, dan transparan. Dengan dibantu oleh Dr. Thomas Umbupati Tena Bolodadi selaku mentor dan Dr. Sugeng Hairudin sebagai coach, kami ingin melakukan langkah-langkah percepatan untuk penyiapan regulasi, kebijakan, dan teknis terkait penyiapan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus melalui gagasan proyek perubahan dengan judul IKN Prima, Percepatan Regulasi, Perizinan, dan Administrasi Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Dengan mengusung tagline IKN Prima, Pemerintahan Cerdas, Regulasi Pasti, dan Pelayanan Prima, kita laksanakan Astacita ke-7 yaitu melalui reformasi birokrasi, hukum, politik, dan anti korupsi untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Proyek perubahan ini memiliki tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, kita ingin menyelesaikan permasalahan administrasi wilayah terkait dengan batas IKN dengan daerah sekitar dan penataan 20 desa atau kelurahan yang wilayahnya terpotong. Kita juga ingin menyiapkan sistem perizinan digital di IKN agar pelayanan berjalan murah, mudah, dan transparan. Beberapa milestone jangka pendek yang telah kita selesaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah terbentuk tim efektif. Yang kedua, tersusun rencana kerja untuk proyek perubahan. Yang ketiga, dilakukan komitmen bersama dari para stakeholder. Yang keempat, disepakatinya penegasan batas antara IKN dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten PPU, serta Kota Balikpapan agar kita menjadi Pemdasus, kewenangan, administrasinya jelas. Yang kelima, disepakatinya skema penataan wilayah untuk 20 desa dan kelurahan yang terpotong, sebagian masuk IKN dan sebagian masuk Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang keenam, tersusunnya kajian akademis dan referensi pembagian wilayah IKN. Yang ketujuh, teridentifikasinya jenis perizinan non berusaha. Dan yang terakhir, tersusunnya standar layanan perizinan. Dalam jangka menengah, terdapat beberapa target berupa penyelesaian dan penuntasan regulasi terkait dengan perizinan dan penataan administrasi wilayah. Dalam jangka panjang, kita akan menyelesaikan regulasi terkait perizinan dan operasionalisasi fungsi OIKN sebagai pemerintahan daerah khusus IKN, serta beroperasinya sistem perizinan digital di IKN. Dengan kerjasama yang baik, serta dukungan dari seluruh stakeholder, akhirnya kami beserta tim mampu menyelesaikan target jangka pendek yang telah ditetapkan. Pada tanggal 21 Oktober 2025, kita melakukan kegiatan penandatanganan berita acara kesepakatan penegasan batas yang dilakukan oleh kepada Otorita IKN, Gubernur Kaltim, Bupati Penajam Pasir Utara, Bupati Kutai Kartanegara, dan Wali Kota Balikpapan. Hal itu dilakukan setelah secara intensif dilakukan pertemuan, negosiasi, dan diskusi dengan seluruh stakeholder serta kunjungan ke lapangan untuk pelacakan batas yang dilakukan oleh tim penegas batas dari pusat dan tim penegas batas dari daerah. Selain menyelesaikan batas, skema penataan wilayah untuk 20 desa dan kelurahan yang wilayah yang terpotong tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan kepada Kementerian Dalam Negeri. Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, proses ini masuk dalam kategori sangat cepat yang biasanya memerlukan waktu 1-3 tahun sehingga proses ini mendapat apresiasi dari Kemendagri. Semua hal tersebut dapat tercapai karena dukungan dari seluruh stakeholder terkait, baik dari Kemendagri, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Desa, pemerintah
Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten PPU, Kukar, dan Balikpapan. Dalam rangka penyelesaian regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, OIKN bekerja sama dengan Jimli School of Law and Governance untuk merumuskan peta jalan penyelenggaraan Pemdasus dan berbagai regulasi yang diperlukan. Untuk regulasi terkait dengan administrasi wilayah dilakukan perumusan rancangan perpres pembagian wilayah yang melibatkan para ahli dari berbagai universitas. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya tersusun kajian akademis dan rancangan perpres telah selesai dan siap untuk dibahas oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Perpres ini mengatur bagaimana wilayah IKN dibagi dalam susunan pemerintah yang agile, inovatif, dan responsif dengan manfaat teknologi digital. Tahapan ini merupakan tahapan awal dari perwujudan smart governance yang nanti akan diterapkan di IKN pada tahun 2028. Dalam kaitannya dengan percepatan regulasi dan teknis perizinan, kami menyelesaikan beberapa milestone seperti yang pertama, telah tersusun proses bisnis sistem perizinan berusaha di IKN dengan beroperasinya sistem online single submission di IKN. Yang kedua, telah terselesaikannya prototipe awal sistem layanan perizinan Nusantara atau Lantara yang akan digunakan untuk melayani perizinan non-berusaha di IKN. Yang ketiga, telah tersusunnya proses bisnis berupa standar layanan perizinan untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Di sektor pendidikan, terdapat 10 jenis perizinan yang proses bisnisnya dituntaskan dan di sektor kesehatan terdapat 28 jenis perizinan yang telah dituntaskan. Selanjutnya, kita akan menuntaskan semua sektor pada tahun 2026. Dan yang keempat, kita juga menyiapkan hotline perizinan yang akan membantu masyarakat apabila mengalami kesulitan dengan menggunakan artificial intelligence. Semoga tahapan ini merupakan tahapan awal revolusi sistem perizinan di IKN yang kita cita-citakan akan setara dengan sistem perizinan di Singapura atau Finlandia. Tercapainya milestone jangka pendek tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak, sebagaimana dukungan yang mengalir dari berbagai pihak, bahkan terjadi pergeseran dukungan dari pemangku kepentingan dari semula pasif menjadi aktif. Saya Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. Saya Edi Hiarie, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Saya Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI. Saya Profesor Dr. Jimli Asidiki SH, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya Lydia Silvana Jaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara. Saya Purnomo Sucipto, Deputi Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara. Saya Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Saya Edi Junaidi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Kementerian Investasi Hilirisasi BKPM. Saya Sri Wahyudi, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim. Saya Dr. Insinyur Hafid, Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rumah Bumi Badan Informasi Geospasial. Saya Haji Mudianto Esud, Bupati Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Saya Bakti Susetyo, Wakil Wali Kota Balikpapan. Saya Sirajudin, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kalimantan Timur. Saya Zulkifli, Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan. Saya Ahmad Taufik Hidayat, SPM, Asisten Pemerintahan Administrasi Kabupaten Kartanegara. Saya Dr. Farah Al-Kafiri, Direktur Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara. Saya Dr. Ibrahim Sumantri, Sarjana Hukum, Magister Pengadilan, selaku advokat dan praktisi bidang pendidikan. Mendukung proyek perubahan untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat 2 yang disusun oleh Saudara Kuswanto, Direktur Pemerintahan dan Perizinan OIKN dengan judul IKN Prima, yang memang membutuhkan berbagai dukungan percepatan. Sehingga nanti IKN mandiri dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang istimewa atau yang khusus. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif di Ibu Kota Nusantara. Demikian laporan pelaksanaan proyek perubahan dengan judul IKN Prima. Terima kasih kepada Bapak Thomas Bupati selaku mentor, kepada Bapak Sugeng Khairuddin selaku coach, dan kepada Bapak Rahmat selaku penguji. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim efektif, seluruh stakeholder, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya proyek perubahan yang kita laksanakan di tahun 2025 ini. Saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh peserta Diklat PIM 2 Angkatan 28. Sukses dan sampai bertemu di kesempatan kolaborasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.